Fingerprint ya untuk pengembangan karir kita ya. Saya sekarang sudah full timer di Telkom University sebagai dosen di FKB dan juga tetap sebagai konsultan perusahaan. Nah, cuma dari sekian aktiviti konsultan saya, banyak yang suka mempertanyakan atau minta bimbingan khusus tentang sidik jari. Karena kebetulan di Indonesia ini masih langka yang menguasai atau memahami ilmu ini. Nah, berangkat dari sini ya, fenomena yang kita hadapi ini kita cukup prihatin ya. Indonesia kok bisa dibilang kalah ya sama Vietnam menurut data BP ya. Peringkatnya juga ya cukup mengkhawatirkan ya. Kita lihat di sini dari 157 kita peringkat 87. Jangankan dibandingkan dengan Malaysia atau Singapura. Dengan Vietnam pun kita dinilai kalah di sini. Ini sumbernya dari sini ya. Nah, ini ada apa nih? Sementara kita merdeka udah lama, kita kaya, ya, SDM kita juga sebenarnya tidak bodoh-bodoh amat ya, pinter ya, banyak orang-orang hebat kita ya. Nah, kemudian dalam dunia kerja bagaimana? Kita sebagai manajer stres ngelihat susahnya cari karyawan walaupun banyak sekali orang nganggur. Tapi setelah dia kerja, itu pas kita cek tidak sesuai juga ya, sekolahnya apa, profesinya apa. Nah, ini juga pernah saya dipanggil oleh BKD Kota Bandung, karena banyak sarjana-sarjana direktur itu kok nggak sinkron ya, pendidikannya apa, kompetensinya apa, hasil psikotesnya gimana, ya hasil prajawatan gimana, akhirnya bingung nanti untuk karir plan, rencana karirnya gimana. Nah, saya bantu kurang lebih ada 100 orang kita petakan, ya dominasi aslinya, genetiknya seperti apa sih gitu, sehingga ibaratnya kalau kita ngelihat telur, di telur ini yang nanti atasnya jadi ayam, jadi bebek atau jadi elang ya. Nah, ini kadang ilmu ini perlu kita pelajari ya. Nah, menurut Thomas ya, orang sukses itu salah satu dia cinta sama profesi. Nah, di sini kita akan bahas bahwa untuk berhasil dari sebuah karir itu ada dua hal sebenarnya. Minat dan bakat. Minat itu kesenangan kita, passion kita, yaitu salah satu kecintaan kita. Bakat, nah bakat ini bawaan lahir yang nanti akan kita bahas menggunakan metode biometrik, ya salah satunya sidik jari. Ya. Jadi nanti dari tes ini, kalau masalah minat, ya kecintaan profesi ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman hidup seseorang, ya pendidikan, pengalaman, ini pengaruhnya di situ. Ini 80% ya pengaruh lingkungan sehingga ketemulah kecintaan. Dan kalau genetik itu dia punya bobot 20%. Tapi kalau 20 ini connect dengan yang 80, ini akan luar biasa sekali hasil produktivitas seseorang. Nah, nanti saya akan jelaskan genetik potensinya yang mana ya dominan berdasarkan belahan otaknya. Nah, tadi yang saya katakan ini genetik 20%, kalau dia connect dengan 80% lingkungan ini akan luar biasa. Nah, ibaratnya kita jago tangan kanan, ya, lemah di tangan kiri, yang lebih banyak kita kembangkan kita gunakan tangan kanan, tangan kiri kita sebagai pendukung. Jangan kebalik ya. Nah, seringkali kita nggak tahu kita tuh unggulnya mana, sehingga tidak tepat dalam pengembangan potensi yang kita miliki. Nah, rumus sederhananya, kenali dulu potensi genetik. Nah,
kalau tes genetik ini, tes biometrik menggunakan metode sidik jari itu cukup 1 kali seumur hidup, nggak perlu banyak-banyak karena kapanpun ditesnya sama seperti kita tes golongan darah, ya. Nah, Pak, gimana dong kalau kita ingin tahu perkembangan kualitas kita? Nanti ada tes lagi, seperti tes psikotes, grafologi, tes TPA, tes kecerdasan yang lain, itu ngelihat perkembangan kecerdasan kita atau perkembangan potensi kita. Dan itu selalu berkembang dan selalu berubah, makanya harus dites berulang sesuai dengan kebutuhan. Sementara untuk kenal genetik cukup sekali. Pak, bagaimana Pak kalau saya udah tua, perlu nggak? Ya sama aja, kalau kita belum pernah tes golongan darah, kita belum tahu golongannya apa, O, AB, atau A, atau B, ya harus dites. Dan itu cukup sekali. Nah, penting banget karena tidak hanya anak kecil atau anak remaja atau anak balita ya, orang-orang yang tua yang mau pensiun juga, Pak, saya harus ngebimbing para calon tugas, nggak ngerti genetiknya apa, nggak ngerti nanti habis pensiun mau ngapain ya. Nah, sehingga kalau udah tahu nanti akan memudahkan mereka memaksimalkan lingkungan yang tepat. Contoh, habitat ayam dengan bebek tidak sama, bebek dengan elang juga habitatnya tidak sama ya. Ikan dengan ayam ya tidak sama lingkungannya. Nah, ini kalau salah penempatan lingkungan tentu dia tidak akan berkembang secara maksimal dan tidak bisa menjadi yang terbaik di tempatnya masing-masing. Ingat, setiap orang genetiknya berbeda, ya, potensinya berbeda, lingkungannya juga berbeda. Jadi pada prinsipnya apa yang dikatakan Albert Einstein, semua orang itu jenius. Jenius artinya Tuhan sudah memberikan kita, Allah sudah berikan kelebihan dan fitrah orang masing-masing berbeda-beda. Terlepas orang itu dianya kembar siam sekalipun, saya udah coba cek bertahun-tahun, belum saya pelajari ilmu ini udah lebih dari 10 tahun, nggak pernah saya temukan sama kelebihan dan kekurangan anak tersebut, ya, termasuk karyawan. Yang penting bagaimana penempatan dan pengembangan orang ini secara tepat sejak usia dini itu jauh lebih baik. Pak, saya udah tua, ada mau pensiun, ya tetap. Siapa tahu Anda dikasih umur panjang sampai 60-70 tahun. Nah, gimana kalau Anda nggak ngerti ngembangin diri, ya? Nah, ini tadi saya katakan, ada 2 metode pengetesan untuk mengetahui potensi seseorang. Ya. Sambil saya cek ya, Mbak Yeni, suara saya masih terdengar jelas ya? Kalau terputus, tolong kasih tahu ya. Aman, Pak. Aman ya? Ya. Nah, ini untuk tes yang psikometrik tadi saya katakan ini bisa dilakukan dengan observasi, ya, kuesioner, tes tertulis, ya, tulisan tangan, ya, tes kecerdasan. Ini untuk melihat perkembangan psikologis dan potensi seseorang. Makanya ini harus dilakukan berulang-ulang karena dia akan berkembang. Bisa berkembangnya baik, bisa berkembangnya buruk. Nah, ini yang harus diperhatikan. Sementara tes biometrik ini hanya untuk mengetahui spesifikasi potensi genetiknya aja, jenisnya saja, ya. Seperti kalau saya contohin, ini untuk ngecek golongan darahnya. Ini yang di atas, yang B, psikometrik. Ini untuk mengecek perkembangan kualitas si darah. Makanya kalau kita tes kualitas darah, dia sehat atau tidak, dia tekanan seperti apa, itu berubah-ubah setiap waktu dan harus dites berulang-ulang. Nah, makanya tidak pantas kalau ada yang bilang, oh ini biometrik sidik jari tidak lebih baik dari psikometrik. Tidak, ini saling melengkapi. Seperti kita tes golongan darah, ya, sebelum kita mau ngecek kualitas darah kita cedera, check up segala macam itu, pasti yang dicek dulu kan ada golongannya. Kalau golongan udah ada ya sudah tinggal dilanjut ya. Tapi kalau belum pasti dia akan cek dulu golongannya apa. Nanti baru disinkronkan dengan perkembangan dari si darah tersebut. Nah, kurang lebih filosofinya kurang lebih begitu. Jadi kita tahu dulu jenis potensi kita yang mana, dominan otak yang mana, karakternya seperti apa, kelebihan kekurangannya. Nah, kemudian kita dikembangkan, dilatih, dididik ya di lingkungan. Nah, itu nanti dilihat perkembangannya. Oke, apa? Tes psikometrik inilah yang akan bisa melihatnya. Jadi kalau biometrik cukup sekali, ya, psikometrik itu harus dilakukan berulang-ulang sesuai kebutuhan. Mau naik sekolah, mau pilih sekolah, mau pilih pekerjaan, ya. Nah, ini harus dilakukan berulang-ulang. Kalau retina sama DNA ini masih mahal ya, jadi tidak saya expose di sini, belum dipublish juga. Karena tes DNA sendiri harganya sudah di atas 20 juta ya. Kalau sidik jari zaman saya waktu dilatih sama Pak Widya, nah ini guru saya yang pertama nih Pak Widya. Jadi nanti kalau bertanya nih bergurunya di mana, ini ada gurunya ya, founder Talent Stone, bukan dari Gunung Kawi ya, jangan dikira peramal.
Karena suka ada aja yang nanya ke saya, Pak Nusi bisa ngeramal nggak, bisa lihat nasib saya nggak, bisa nanya jodoh, nanya rezeki. Salah ya, saya luruskan. Ini saya belajar dari Pak Widya dan Pak Farid, ini bukunya ada tentang sidik jari. Ya. Ini yang ngajarin saya tentang multiple intelligence, ya, dan bagaimana cara mengetes secara manual dan computerized. Kalau Pak Farid mengajarkan saya tentang bagaimana tes secara computerized dan menentukan polanya berdasarkan pola Stephen. Ya. Nah, ini guru saya, dan ini juga sudah banyak nih buku-buku, saya ambil beberapa contoh. Dulu ya. Ini dari Pak Suryadi, ya. Ini dari Pak Fahri, dan ini salah satu yang masuk ekor Muri, ya, dan direkomendasi ataupun ada pengantar dari profesor di bidang pendidikan dan bidang psikologi dari UNPAD dan dari UPI, yaitu Pak Arif dan Pak Sutarjo. Ya. Jadi ini mempertegas bahwa ini ilmiah ya ilmunya, bukan ilmu klinik ya. Nah, karena ini gabungan dari berbagai ilmu. Yang paling menonjol di sini adalah di SDM, psikologi, ya, neuroscience, dermatologi, dan sidik jari. Dan sidik jari kita nggak berubah, yes. Nah, ini berdasarkan riset memang tidak berubah sejak usia 13 minggu di kehamilan kita, ya. Nah, ini yang mengeluarkan dari penyakit, dan jadi itu tidak akan berubah sampai kapanpun, ya. Yang berubah apa? Kualitasnya yang berubah, ya. Jenisnya tidak akan berubah. Nah, di sini kita akan bahas tentang kapasitas otak, ya. Sorry, bukan. Kita bahas sistem otak. Maksud saya kapasitas otak itu kaitan nanti bagaimana pola konsumsi yang diberikan ke si anak dari usia kandungan hingga umur 5 tahun, ya. Jadi kalau ingin anaknya cerdas, ya, bagian tinggi, ya, pilih nutrisi yang terbaik untuk otaknya. Untuk detailnya silakan konsultasi ke ahli gizi, kebidan ataupun ahli kandungan. Nah, yang mau kita bahas ini adalah bagaimana sistem operasi otaknya, ya. Jadi kalau kita lihat di komputer itu softwarenya seperti apa. Kadang dari hardware kita nggak bisa tebak fungsinya apa, ya. Nanti kalau masalah budaya otak itu pengaruh lingkungan, apakah dia jadi negatif atau positif, nanti bisa dibantu sama Pak Doni masalah NLP-nya, bagaimana nanti menterapinya jadi lebih baik, itu masalah budaya otak. Nah, untuk masalah sidik jari sendiri, ini para pakarnya ya, saya harus sampaikan ini karena ini ilmiah, supaya nanti tidak dikomplain ini dari mana ilmunya. Ini basic dari Gustav Jung, dari Emma dan semuanya sudah almarhum, ahli di bidang psikologi dan di bidang otak. Apa yang dibahas mereka? Nah, Gustav Jung menyatakan ada 4 karakter, dan Evan ada 4 belahan otak, Paul McCann ada mengatakan ada 5 belahan otak, ya. Nah, yang terakhir itu yang reptil, ya. Ya, dan Pak Farid orang Indonesia menyempurnakan apa yang sudah ditemukan oleh Pak Gustav Jung, ya, bahwa apa yang diteliti oleh Pak otak 5 itu adalah insting. Nanti saya jelasin apa ini, ya. Nah, ini jadi saya jelasin di sini bahwa setiap orang itu punya 1 otak dan punya 5 belahan. Seperti apa bentuknya? Nah, seperti inilah kira-kira. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ya, di sini otak kita tuh dilihat dari belakang, ada belahannya. Silakan lihat baik-baik, itu ada belahannya, ya. Ini ada belah tengahnya. Nah, ini mengatakan kelompok kanan. Ini belahan kirinya, ini kelompok kiri. Rupanya kiri dan kanan itu ada belahan lagi di tengah. Nah, ini menunjukkan ada yang kelompok atas, ada kelompok bawah. Termasuk yang satu lagi di tengah di kelompok bawah. Nah, saya jelasin dulu nih secara genetika. Orang otak bawah, ya, otak bawah secara prinsip dalam belajar, dalam bekerja atau memahami sesuatu, mereka cenderung ingin yang simpel-simpel, yang praktis-praktis saja. Nah, berbeda kelompok atas, ini analisisnya, kreativitasnya, cara berpikirnya, ini lebih rumit, lebih canggih, ya. Jadi kalau bilang otak atasnya orang otak-otak pemikir. Pak, apakah saya kalau belahannya kanan kiri tidak berfungsi? Tidak, semuanya berfungsi. Cuma nanti dari tes genetika yang saya lakukan itu berdasarkan teori dari Paul McCann, Gustav Jung, ya, Farid Poniman, juga metode yang diajarkan oleh Pak Widya,
ini akan ketahuan mana yang dominan, mana yang tidak dominan. Jadi ibarat kereta api, mana lokomotif, mana gerbong. Nah itu yang harus perhatikan. Jadi kayak kalau saya bilang tangan kanan, tangan kiri, kita dominan yang mana? Kanan. Nah, berarti yang tangan kiri pendukung. Kalau dominan tangan kiri, berarti kanan pendukung. Kira-kira gitu. Jadi kita harus kedepankan keunggulan kita dalam pendidikan dan dalam karir kita. Ya. Nah ini saya jelasin dulu. Kalau ciri-cirinya, ya. Nah ini kalau yang merasa kirinya lebih dominan, khususnya kiri bawah, ini kinestetiknya tinggi. Jadi kalau orang kiri bawah ini cirinya memorinya bagus, untuk hafalan pekerjaannya bagus, ya, ketelitian ketekunannya bagus, rajin orangnya, ya. Terus kemudian dia cuman belajarnya nggak bisa cepet. Nih orang ini kalau mengerjakan sesuatu dia pelan bertahap, jadi kayak diesel gitu ya, pelan lama-lama cepat. Karena dia loadingnya agak lambat, ya. Dan ini lebih percaya kalau ada bukti dan ada contoh baru dia mengerti. Nah, lebih banyak berurusan kalau di kerjaan itu ngurusin benda, ya, ngurusin barang, ya. Kalau dalam bisnis juga ngurusin benda, ngurusin produksi, ngurusin barang, juga melihat peluang, ya, masalah keuangan ini bagus juga nih. Dia sangat jeli ngelihat keuangannya. Cuman kalau urusan sama orang, sama manusia, sama customer, sama SDM, dia emang agak kaku orangnya. Dia agak nggak mudah untuk kita bergaul dengan orang baru terutama, kecuali udah teman lama, ya. Nah, satu lagi masih kelompok kiri, ini kelompok kiri atas. Itu orang yang rasional, ya, analitis, kritis, ya, pandai. Cirinya yaitu dia bisa bikin suatu program rencana, rancangan, strategi, menganalisis masalah, mencari solusi, sebab akibat, orangnya sangat rasional. Ya. Nah, secara umum kedua kelompok kiri ini adalah orang-orang yang sangat objektif. Nah, jadi kalau dia ngomong juga apa adanya. Jadi jangan heran kalau orang kiri bicara, ya, dia berdasarkan data dan fakta. Kalau kiri malah berdasarkan analisis yang tajam. Kalau dia menyampaikan suatu berita, ya, sesuai dengan faktanya, banyak kelompok lain yang bisa tersinggung. Karena orang ini memang kadang nggak pakai perasaan kalau ngomong, dia ngomong apa adanya aja. Nah, ini biasa satu sisi kelemahan yang mereka miliki. Tapi sisi positifnya mereka adalah orang-orang yang objektif. Ya, bedanya kalau kiri atas orang kritis, kalau yang bawah ini orang yang teliti dan tekun. Ya. Bagaimana dengan orang yang kanan atas? Nah, yang kanan atas ini orang yang suka berimajinasi, menciptakan kreativitas, inovasi, temuan baru. Orangnya suka dinamis, perubahan-perubahan yang mengakibatkan suatu peningkatan kesempurnaan hidup, ya, atau juga menciptakan hal-hal baru, ide-ide baru, kreativitas baru, idenya banyak. Nah, ciri-ciri orang ini ya sebentar aja dia langsung bisa dapat ide. Kita lagi ngobrol, dia lagi apa, dia bisa menciptakan banyak ide. Cuman penyakitnya kalau saking banyak ide ini suka numpuk, tabrakan di otaknya. Akibatnya jadi ngehang. Jadi ngehang itu biasanya dia mulai lupa. Nah, lupa ini bahaya juga kalau diterusin, nanti bisa pikun dan tidak ada obatnya. Ya. Nah, berbeda dengan kiri bawah yang susah kreatif, tapi dia rajin kerja, cuman biasanya kelemahan kalau udah kerja lupa istirahat, lupa makan, ya. Pola hidupnya jadi juga nggak benar, kadang lambungnya agak bermasalah di bawah. Nah, kalau yang di atas nih rusak memorinya. Ya, kelompok atas, baik kiri atas sama kanan atas, biasanya nih ini karena yang kanan atas banyak ide, ya, banyak yang diimajinasikan, itu yang buat dia jadi lupa. Kalau ini kiri atas karena mikirnya terlalu keras, ini juga kadang membuat dia panas, ya, hang, ya. Nah, bagaimana dengan yang kanan bawah? Kanan bawah ini dia adalah orang yang sangat bagus untuk berinteraksi dengan manusia. Kerjaan-kerjaan sosialnya juga bagus. Ya, kalau sekolah-sekolah yang hubungan dengan sosial ya bagus, ya. Dan dia pintar sekali memahami emosi orang lain, ya, hubungan personalnya juga baik. Ya, namun dia kebalikan dari kiri atas itu adalah orang yang lebih dominan emosional daripada rasional, sehingga keputusan apapun yang dilakukan lebih banyak pertimbangan perasaan. Nah, kalau urusan dengan manusia dia jagonya di sini, ya, berinteraksi dan berhubungan dengan manusia dia sangat bagus. Tapi untuk ketegasan, ketelitian, ya, objektivitas lemah dari situ. Bagaimana dengan yang otak tengah? Nah, otak tengah ini dia secara prinsip berimbang, ya, kanan dan kirinya berimbang. Sehingga suka dibilang ini orang yang mampu mensinergikan, ya, membuat ini yang kanan dan kirinya bisa bekerja sama. Ya, kalau kita lihat pemain voli itu ada pemain tengah yang tugasnya dia membuat mengatur strategi serangan supaya ini bisa berjalan. Nah,
Nah, dalam usaha juga orang bagian tengah ini tugasnya dia mensinergikan semua potensi yang ada di dalam dan di luar perusahaan untuk bisa menjadi sebuah bisnis atau menjalankan sebuah bisnis. Atau termasuk jadi juru runding kalau bila ada konflik kelompok kanan dan kelompok kiri bermasalah, otak tengah yang bisa menyelesaikan. Cuman otak tengah ini kelemahannya kalau dia sebananggung setengah-setengah ya, nggak tuntas, makanya dia perlu dibantu oleh kelompok kanan dan kelompok kiri ya. Dan dia juga punya naluri tinggi, jadi kalau mengerjakan sesuatu biasanya berdasarkan orang bilang instingnya tinggi ya. Nah, ini bisa memprediksi mana yang bahaya, mana yang tidak bahaya dalam menjalankan suatu pekerjaan. Atau juga kadang orang bilang kalau ini cukup tinggi, instingnya dia masuk kategori indigo, bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh kelompok kanan dan kelompok. Nah, ini kira-kira penjabaran secara bijinya. Nah, ini kelompok kiri bawah. Dia lebih termotivasi dengan harta. Jadi kalau orang kerja, motivasinya dia harta. Nggak masalah, mau titel nggak tinggi, yang penting dia kaya. Ya. Jadi kalau dia mau kerja, ya pancing dengan imbalannya adalah materi. Ya. Nah, kalau yang yang kiri atas ini orangnya orientasinya kita ada tahta ya, tahta, titel, pendidikan, pangkat, ini senang sekali dia. Ya. Kaya nggak masalah, nggak kaya ya, tapi yang penting pangkatnya tinggi ya. Nah, ini kalau yang kanan atas dia suka orang yang menciptakan, daya cipta ya, ide-ide baru, kreasi baru ya, hal yang baru. Orientasinya menciptakan baru, perubahan, inovasi ya. Bagaimana dengan kanan bawah? Nah, kanan bawah ini dia bisa merangkul orang banyak, memimpin ya, berpegang rasanya baik. Dia orientasinya cinta ya, dicinta dan dicintai. Jadi pertimbangannya ya pengennya orang senang aja, happy aja gitu ya, jangan ada yang tersakiti, jangan menyakiti. Tapi ini juga hati-hati, orangnya pendendam. Kalau ada yang nyakiti lama-lama, nah akhirnya dia bisa dendamnya luar biasa. Dan kembalikannya agak gampang. Kalau ini otak tengah ini orangnya spontan ya. Nah, kelebihannya rela berkorban. Jadi kalau dia kerja, dia orientasi bahagia dengan cara membahagiakan orang lain. Jadi kalau dia punya uang, dia senang kali bagi-bagi, bantu-bantu orang. Terutama kegiatan yang sosial ya. Dia jago dicari uang, tapi uangnya itu lebih senang nanti hasilnya atau pekerjaannya itu bisa nanti membantu orang-orang yang tidak mampu ya. Tapi emosinya juga nih kurang stabil ya, cepat naik cepat turun biasanya kalau kurang tersalurkan. Oke, kita pertegas dulu di sini ya. Nah, ini saya kasih contoh kalau dalam pekerjaan. Kiri bawah ngurusin benda yang konkret, yang detail ya, orientasi ke materi dia bagus. Di atas, nah dia bikin sistem, bikin proses, jago nih. Ya. Kalau belajar juga dia pakai kerangka-kerangka, nggak senang tulisan-tulisan yang terlalu rigid. Ya. Nah, cuman kalau yang kiri bawah nih hafalannya bagus, kalau ini nalarnya bagus. Ya. Kalau kanan bawah, nah ini senang kalau berinteraksi sama orang, orangnya hangat, ramah. Ya. Kalau kanan atas, nah ini yang menciptakan ide-ide. Kalau di perusahaan itu biasa dibagi ke R&D ya. Research and Development, tentang pengembangan. Nah, kalau tengah ini dia terlibat semua, dia ingin tahu, dia ingin bisa, dan memang dia yang mampu nanti mensinergikan semua pihak yang berbeda-beda, baik kelompok kanan maupun kelompok kiri. Ya kayak sutradara lah ya. Kalau di main musik itu dirijennya. Nah, ini kita lihat ciri-ciri mereka apa? Di bawah tuh ulet sekali orangnya. Dari atas nih orangnya pandai ya, karena wawasannya luas sekali dan cerdas ya. Kalau kanan bawah ini empatik ya, lihat orang susah sedikit apa, perhatiannya luar biasa. Kayak kalau ketemu amanya hangat. Cuman kalau ngambil keputusan dia kalah sama kelompok kiri ya, nggak tegas di situ. Nah, kalau kanan atas, nah, dari sampah aja dia bisa ciptakan kreativitas yang luar biasa ya. Nah, kalau yang tengah ini cirinya serba bisa, tapi serba nanggung tadi yang saya katakan ya. Nah, ini yang kalau disalah dalam pendidikan dan pergaulan. Ini tolong diwaspadai baik dari si kita yang punya anak ataupun nanti kalau kita udah tumbuh dewasa. Ini ada kecenderungan bisa tumbuh ke arah kiri. Ya, apa itu? Terlalu materialistis.
Ini Raja Tega, ini ngayal terus jadi nggak bersosialisasi. Nah, kanan bawah ini karena suka bercinta, ini orientasinya keranjang. Kalau ini emosinya, ya temperamennya tinggi. Ya, nah, ini yang harus diwaspadai negatifnya. Ya. Ini contoh-contoh saja ya pengusaha-pengusaha yang menonjol dari segi potensi bawaan layar mereka. Ya. Oke. Jadi anjuran dari tes sidik jari ini apa? Anda kenali dulu jenis kecerdasan Anda, mana yang dominan dari Anda, ya. Terus diasah, nanti kelemahan Anda akan ikut terbawa baik juga. Dan jadilah spesialis, tapi tetap punya wawasan yang sangat luas untuk perkembangan zaman. Karena yang spesialis ini orang berani bayar mahal, ya. Kayak dokter umum dan dokter spesialis. Kalau kita ke bengkel mobil juga ada spesialis ban, spesialis AC, spesialis kaca film. Ya kita lebih senang yang spesialis itu yang karena dia akan memberikan kualitas walaupun orang. Nah, terus gimana Pak tipsnya supaya bisa berkarir baik? Nah, ada satu ya, Anda yang paling utama nih fokus di sini, ya fokus. Nah, fokus ini nggak bisa selesai dalam waktu singkat ya karena ada prosesnya. Berapa lama proses itu? Ya setelah Anda tepat pada lingkungannya, dapat guru yang tepat, ini ngembanginnya menurut Bill Gates aja tuh nggak kurang 10.000 jam. Nah, tinggal Anda bagi, Anda belajarnya berapa jam sehari. Kalau 10 jam sehari ya tinggal dibagi ini, ada berapa hari, 1 tahun ada 365 hari. Ya, kalau cuma latihan 5 jam, ya tinggal dibagi. Ya. Berapa jam, rata-rata ini ya, umumnya ini berkisar 10 tahun. Jadi mulai dari pertama kita menemukan minat dan bakat kita, terus kita cari lingkungan tepat, cari guru yang tepat, untuk menjadi seorang yang benar-benar profesional dan ahli di bidangnya itu 10.000 jam alias 10 tahun. Nah, contohnya seperti Messi, seperti Ronaldo, ya, atau kita lihat seperti Bill Gates yang memang dari kecilnya, dari mudanya udah menggeluti dunia IT, seperti penemu Facebook juga, seperti Alibaba itu si Jack Ma ya, udah tertarik ya cukup lama di bidang penjualan secara online ya, dan sekarang kita lihat dia konsisten dan akhirnya bisa sukses di bidangnya masing-masing ya. Dan sarannya itu jadilah expert, ahli di bidangnya masing-masing. Jadi nanti Anda tidak akan susah menemukan jati diri Anda bisa jadi juara di bidangnya masing-masing. Nggak perlu ikut-ikutan sama orang lain ya. Ayam nggak perlu sirik sama bebek, bebek nggak perlu sirik sama elang, dan begitu seterusnya. Sekian dari saya ya. Nanti lebih jauhnya nanti kita bisa lakukan